开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-47, yang dimana pada episode sebelumnya, Xiaoyan mengikuti seleksi besar untuk masuk ke 9 sekte super. Setiap peserta mendapat poin awal berdasarkan bakat, sementara Xiaoyan, Mufeng, dan Yueru memperoleh poin khusus karena termasuk 3 peserta terbaik. Mereka kemudian mengetahui bahwa arena seleksi adalah hutan mayat Yin, tempat berbahaya yang penuh monster, hantu, dan peninggalan perang kuno. Hadiah utamanya sangat menggiurkan, yaitu pil Dodi untuk 10 besar dan kesempatan memasuki kolam kekaisaran Roh Agung bagi juara pertama, membuat Xiaoyan bertekad meraih posisi puncak. Di balik seleksi tersebut, sebuah konspirasi besar terungkap. Kaisar hantu kembar dan para bawahannya telah mengorbankan puluhan manusia demi membebaskan kekuatan mereka. Wujiang dan Hudu menyelidiki rahasia itu dan berhasil mengungkap keberadaan kaisar hantu yang sedang berusaha memulihkan kekuatannya. Saat kompetisi dimulai, Xiaoyan membentuk tim dengan Mufeng dan Yueru. Mereka memasuki hutan mayat Yin dan menjelajahi sebuah gua misterius yang dipenuhi api hantu, energi gelap, serta makhluk gaib berbahaya. Berkat kekuatan api surgawi miliknya, Xiaoyan mampu melindungi tim dan menekan para hantu yang menyerang. Sementara itu, Wujiang dan Hudu ternyata berhasil menjebak kaisar hantu kembar dan menghancurkan kolam dingin meskipun gagal membunuhnya. Di akhir cerita, tim Xiaoyan menemukan rahasia baru di dalam gua. Ketika sebuah roh misterius mulai merasuki patung serigala dan mengungkapkan kebenciannya terhadap manusia, menandakan ancaman yang jauh lebih besar sedang menunggu di dalam hutan mayat Yin. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. 他是这个宗派的守护兽，支撑他的应该是体内的部分残魂而已。 灵动兄弟。 Seketika itu juga, serigala putih yang kini tampak hidup itu membuka matanya dan memancarkan aura menakutkan, mengunci tatapannya langsung ke arah Xiaoyan. Begitu energi hitam menyelimuti boneka serigala putih, patung batu tersebut mendadak dipenuhi vitalitas agung dengan energi legam yang berputar di sela bulu putihnya. Mufeng yang menyadari pergerakan taktis hantu itu langsung tertawa meremehkan. Dengan meluapkan Douqi Qian ke segala arah, ia bergegas maju demi melindungi Xiaoyan. Namun, meski serigala putih itu tampak hidup berkat suplai energi gaib, persepsi jiwa Xiaoyan yang superior berhasil menangkap keanehan pada pupil matanya yang buas. Benturan keras antara gas hitam dan cahaya Qian Mufeng pun langsung terkunci dalam kebuntuan di udara. Sembari memamerkan sepasang taring hitam pekat, serigala raksasa itu membuka mulutnya selebar beberapa zang dan melayangkan lolongan yang merobek langit sebelum menerkam Mufeng bak awan gelap. Namun, di sisi lain, serangan beruntut itu hanyalah umpan belaka. Saat cahaya hitam memancar, mata buas serigala putih tersebut mendadak menatap tajam ke arah Mufeng dan Yueru, seketika menjebak mereka dalam keadaan linglung. Beruntung Xiaoyan yang selalu waspada mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk memagari lautan jiwanya sehingga terhindar dari jebakan. Sebuah ilusi, suara kuno Raja Naga Emas mendadak bergema di dalam tubuh Xiaoyan, menjelaskan bahwa hantu tersebut menyerang mental lawan lewat media suara atau visual terstruktur. Sang guru menenangkan bahwa ilusi level rendah ini akan hancur dengan sendirinya begitu hantu tersebut ditaklukkan. Menyadari kedua rekannya pingsan, mata Xiaoyan seketika mendingin. Sekarang, ia bebas melepaskan kekuatan penuhnya. Naga raksasa merah menyala di atas kepalanya, melesat 10 kali lipat lebih cepat menghantam musuh, hingga getarannya meruntuhkan dinding batu gua menjadi debu. Terkejut karena taktik ilusinya gagal, serigala putih itu menggerakkan tubuh besarnya demi menelan Xiaoyan hidup-hidup. 2 pancaran cahaya hitam melesat dari kepala serigala untuk menekan naga merah Xiaoyan hingga meredup beberapa kaki. Menghadapi resistensi tersebut, Xiaoyan dengan dingin menghunus penguasa kuno api surgawi dari cincinnya. Sembari memicu Douqi apinya ke titik ekstrem, ia merapal jurus legendaris penguasa penghancur gelombang pembagi api. Dalam sekejap, manifestasi energi panas yang menyerupai 2 naga biru langit terus berputar mengikat dan membakar massa energi hitam serigala tersebut. Di bawah dekapan hawa panas, api surgawi dan tebasan penguasa kuno, kedua taring hitam hancur dan terpaksa merosot kembali ke tubuh utamanya. Sementara lapisan pelindung gas hitam perlahan terkikis habis hingga menampakkan wujud asli hantu pengendali tersebut.
Sementara itu, di tempat terpisah, bahaya baru telah mengintai di lantai 3 hutan mayat Yin. Muller menyeringai sinis menatap kejauhan, seraya menggumamkan dendam membara untuk menghabisi sang raja baru, Xiaoyan. Menakutkannya, tepat di samping Muller saat itu, telah berdiri mendampingi dua entitas mengerikan, roh hantu Nether dan roh hantu Chimera. Setelah diamati lebih dekat, wujud asli dari balik kabut hitam itu ternyata adalah seekor serigala ganjil dengan sepasang taring sangat tajam dan panjang, satu merah dan satu hitam, yang tampak seperti tertanam sengaja. Ketakutan melihat kekuatan Xiaoyan, serigala itu melolong ngeri dan mengubah tubuhnya menjadi asap hitam, lalu mendadak bermutasi memadat menjadi sosok pemuda berwajah panjang, bermata jahat, dan bercakar tajam yang langsung menerkam. Namun Xiaoyan dengan mudah menghindar sembari mencibir taktik manusia serigala licik tersebut yang sempat menyembunyikan kekuatan puncak Dou di bintang 3 miliknya. Sembari memegang sepasang taring merah hitam berukuran 1 kaki, manusia serigala itu bergerak secepat angin, menciptakan ribuan bayangan ilusi yang mengurung Xiaoyan dalam lingkaran cahaya. Namun di sisi lain, Xiaoyan tetap tenang. Ia mengayunkan penguasa api kuno 9 kali berturut-turut untuk meledakkan energi masif dari Fenjue yang sanggup membelah gunung. Ledakan dahsyat itu seketika menghancurkan kepungan ilusi. Mengandalkan persepsi jiwa yang kuat, Xiaoyan langsung melesat memotong lintasan musuh dan menghantamkan penguasa api miliknya yang telah dilapisi api putih susu tepat di atas kepala manusia serigala. Meskipun manusia serigala itu sempat berputar cepat menciptakan tameng cahaya hitam untuk menetralkan hawa panas kaku yang milik Xiaoyan, benturan energi tersebut tetap melukai fisiknya secara masif dan meredupkan aura hitamnya hingga tak lagi berdaya untuk bertarung. Makhluk bentukan Ki Gaib murni itu tidak menyangka pemuda manusia ini begitu cerdik hingga sanggup menembus pertahanan Ki mutasi darah ahli Xuan Santian miliknya. Terdesak, manusia serigala merapal mantra kuno yang memunculkan sebuah pintu kecil di dinding buntu, lalu menyelinap masuk menjadi gas hitam demi melarikan diri ke perut gua. Sadar dirinya sempat terkecoh oleh ilusi spasial, Xiaoyan segera memasang benteng penghalang pelindung di sekitar tubuh Yueru dan Mu Feng yang masih pingsan, lalu melesat secepat meteor mengejar buruannya. Namun, manusia serigala di depan mendadak menghapus total sisa auranya secara rahasia. Xiaoyan sempat ternyak, tetapi ia langsung tersenyum karena jejak jiwa yang diam-diam ia tanamkan sebelumnya membuat taktik sembunyi itu menjadi sia-sia. Melalui lautan jiwanya, Xiaoyan kembali mengunci koordinat musuh. Sepanjang pengejaran, Xiaoyan menyadari bahwa labirin bawah tanah ini sangat tak berdasar dengan ribuan terowongan yang saling bersilangan rumit sehingga terbang sembarangan akan sangat berbahaya. Namun, didorong oleh intuisi kuat bahwa ada sesuatu yang menarik di dalam gua ini, ia menolak menyerah. Setelah mengejar cukup jauh, sensor jejak jiwanya mendeteksi bahwa manusia serigala tersebut akhirnya berhenti bergerak di suatu titik. Dengan satu sentakan cepat, Xiaoyan langsung mendarat tepat di hadapan makhluk yang kini terkapar sekarat di tanah itu seraya bergumam lemah bahwa pelariannya telah usai. Namun, saat mengedarkan pandangan ke area sekitar, perhatian Xiaoyan seketika tersita oleh kemunculan sebuah peti mati megah yang memancarkan aura luar biasa kuat. Mulut Xiaoyan berkedut kaget. Demi mencegah sepasang taring membuka paksa peti mati, ia langsung mengeksekusi jurus 3000 petir hingga puncaknya dan menghilang seketika. Berkat kuncian kekuatan jiwanya, Xiaoyan mendadak muncul tepat di depan altar peti mati. Tepat saat kedua taring hendak melesat masuk ke dalam dua lekukan yang pas di permukaan peti, Xiaoyan mengorbankan douci api putih susu masif yang mengejutkan pergerakan taring tersebut, lalu dengan sigap menyambarnya dan menyembunyikannya di balik punggung. Meskipun taring itu terus memancarkan aura mengerikan, ia menghela napas lega karena berhasil mengamankannya. Di sisi lain, Raja Naga Emas yang melayang justru menatap kosong peti mati tersebut, merasa familiar dengan aroma di dalamnya. Sementara itu, di luar lorong, Yueru dan Mu Feng akhirnya terbangun dengan kepala agak pening. Menyadari mereka sempat terkecoh ilusi manusia serigala, Mu Feng segera menunjuk sebuah pintu kecil yang terbuka di dekat mereka sebagai jalur pengejaran Xiaoyan. Menyadari risiko besar di perimeter terluar lapisan pertama hutan mayat Yin ini, mereka berdua sepakat untuk lekas bergerak bersama demi menjaga kekompakan tim. Kembali ke dalam gua, rahasia seluas 10 zang yang gelap gulita, Xiaoyan merasa kekuatan jiwanya terus-menerus dihalangi oleh entitas misterius. Demi kehati-hatian, ia mengalirkan api surgawi pada penguasa kuno dan mengembunkan perisai pelindung Douqi sebelum melangkah maju ke atas platform altar. Namun, begitu menginjakkan kaki di sana,
Puluhan ribu aura jahat tak terlihat langsung menyerbu dan mengikis Douqi, pelindungnya secara perlahan. Saat Xiaoyan mendekati pusat ruangan, aura tak dikenal itu melonjak drastis hingga melebihi 500.000 pancaran, memicu keringat tipis di dahinya seiring meredupnya cahaya putih di tubuhnya. Guna membalikkan situasi, Xiaoyan memancarkan kekuatan spiritual lewat tatapan matanya, seraya berteriak pelan hingga tubuhnya berkobar bak dewa api. Melalui aktivasi spiritual tersebut, Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan spiritual adalah musuh alami Ki Hantu. Namun, ia sempat kecewa karena ratusan ribu aura itu ternyata bukanlah roh jahat, melainkan murni pancaran energi hitam pembawa hawa jahat yang bertugas otomatis melindungi peti mati. Pandangan Xiaoyan kemudian tertuju pada pilar cahaya hitam berdiameter beberapa kaki di luar peti mati yang sangat redup dan tersamarkan. Meskipun ia mencoba menembusnya dengan kekuatan jiwa tingkat kaisar biasa, energinya selalu dibelokkan oleh kuil hantu di sekeliling pilar. Terpancing oleh rasa penasaran, Xiaoyan berjalan mengitari pilar tersebut sembari memperhatikan Raja Naga Emas yang sedang termenung mengamati deretan karakter misterius di atas peti mati. Karena Xiaoyan tidak bisa membaca aksara kuno tersebut, Raja Naga Emas yang berwawasan luas akhirnya memberi instruksi langsung untuk memasukkan sepasang taring tadi ke dalam lekukan. Begitu taring terpasang sempurna dengan bunyi kelak, peti mati itu anehnya tetap bergeming. Yang mengejutkan, sebuah raungan naga yang penuh gairah mendadak meledak hebat dari dalam pilar cahaya hitam di dekat mereka. Sembari diiringi teriakan panik Raja Naga Emas, tubuh sang guru dan Xiaoyan seketika terisap masuk ke dalam pilar cahaya hitam tersebut, meninggalkan ruang rahasia kembali dalam sunyi yang mencekam. Begitu tersedot ke dalam pilar cahaya hitam pasca raungan keras sang leluhur, Xiaoyan bergegas menelan beberapa ramuan untuk memulihkan Douqi, lalu menyalakan api putih susu guna menerangi sekeliling. Namun ekspresinya langsung berubah drastis saat menyadari bagian dalam pilar yang semula tampak hanya seukuran satu kaki dari luar ternyata merupakan sebuah ruang terpisah yang sangat luas, bahkan sebanding dengan istana gua kaisar kuno Tuoshe. Ruangan rahasia tak terbatas ini kosong tanpa pepohonan ataupun bangunan, hanya dipenuhi embusan angin dingin yang membawa gas penghalang pandangan. Raja Naga Emas menjelaskan bahwa ia tadi kurang teliti memperhatikan aksara naga klan naga yang terpahat di peti mati sebelum terseret masuk. Mendengar istilah naskah naga, Xiaoyan langsung tertarik karena sang leluhur adalah penguasa sejati klan naga yang pasti mengenali tulisan tersebut. Raja Naga Emas mengerutkan kening dan membeberkan bahwa tulisan buram di peti mati itu mengindikasikan keberadaan jiwa naga, sebuah kondisi hilangnya tubuh fisik naga yang menyisakan kekuatan jiwa terluka parah, mirip dengan eksistensi dirinya saat ini. Meskipun merasa tidak nyaman berada di ruang tanpa arah yang jelas ini, Xiaoyan tetap waspada memagari tubuhnya dengan radius obor api putih susu sejauh 10 kaki. Ia lalu membagi kekuatan jiwanya menjadi 10 aliran ke berbagai penjuru. Sembari mengamati gas merah gelap pembawa energi yin dingin yang berbahaya bagi manusia jika terhirup terlalu banyak, 9 aliran jiwa Xiaoyan kembali tanpa hasil. Namun di sisi lain, 1 aliran jiwa di arah belakangnya mendadak terputus dan terisap oleh sebuah hantaman aura liar yang sangat kuat. Pada saat yang sama, Raja Naga Emas bergumam bahwa ia merasakan aroma familiar khas klan naga. Mengingat penemuan Qing Yuan di masa lalu dipicu oleh firasat serupa, Xiaoyan yang penasaran langsung mengikuti sang leluhur bergerak mundur menuju koordinat aliran jiwa yang hilang. Setibanya di lokasi, Xiaoyan berdiri 10 kaki dari sebuah bola cahaya berkedip seukuran 10 kaki yang tampaknya memanggil dirinya. Tanpa diduga, aura di dalam objek tersebut langsung mendeteksi kehadiran Xiaoyan meski gagal menyadari Raja Naga Emas di atasnya. Bola cahaya itu mendadak membesar menjadi 30 kaki dan merapat cepat memaksa Xiaoyan mundur 10 kaki dalam posisi siap tempur. Sebuah suara magnetis yang megah dan dominan dari dalam bola mencibir keberhasilan seorang manusia, Douqi bintang 3 puncak, menembus alam rahasia hutan mayat yin yang belum pernah dijamah makhluk hidup sejak terbentuk. Menyadari tingkat kekuatan entitas tersembunyi itu sangat menakutkan karena sanggup membaca kekuatannya dalam sekali lirik. Xiaoyan berdalih bahwa ia hanya tersandung masuk tanpa sengaja dan berniat lekas pergi. Namun, begitu Xiaoyan melesat mundur dengan panik, seberkas energi merah langsung melesat mengejarnya secara ganas. Suara liar itu tertawa histeris dan bersumpah akan melahap Xiaoyan sebagai pelampiasan dendam atas ribuan tahun kesepian akibat dikurung oleh bangsa manusia yang mereka anggap hina. Melihat kepanikan itu, Raja Naga Emas yang kini telah mengenali identitas asli makhluk tersebut justru sengaja berdiam diri menonton tanpa niat untuk ikut campur. Meskipun hantaman energi merah gelap dari bola cahaya tampak dilayangkan santai, Xiaoyan menyadari kekuatan masif di dalamnya dan langsung menangkisnya menggunakan tebasan api.
Tebasan api dari penguasa api abadi itu memicu ledakan yang saling meniadakan. Xiaoyan lalu memanfaatkan jurus 3000 petir secara ekstrem, menyisakan 3 sosok ilusi perak demi menjaga jarak puluhan kaki. Kecepatan lincah ini sempat mengejutkan sang musuh yang akhirnya setuju membeberkan cerita sebelum mengeksekusinya. Ternyata alam rahasia di hutan mayat yin ini adalah ruang kecil buatan manusia. 1000 tahun lalu, 3 manusia licik menipu makhluk tersebut dengan dalih membantu mengatasi kesengsaraan surgawi. Namun, di sisi lain, itu hanyalah siasat untuk menghancurkan tubuh fisik naganya demi menyegel jiwa naga miliknya ke dalam sebuah pedang abadi besi berkarat sebagai roh pedang. Perlawanan sengit sang naga membuat 1 manusia tewas dan 2 lainnya terluka parah hingga terpaksa kabur meninggalkan pedang abadi yang tak hancur tersebut. Usai meluapkan amarahnya, bola cahaya itu bertransformasi memperlihatkan wujud aslinya berupa naga api sepanjang puluhan kaki bermata merah yang menyemburkan lautan api selusin kaki hingga menggetarkan ruang. Xiaoyan yang memiliki tubuh kebal berkat penyatuan 22 jenis api surgawi menghadapi kobaran merah itu dengan sangat tenang bak dewa kaisar api. Ia mengalirkan douqi maksimal untuk membenturkan api putih susu miliknya hingga memicu ledakan estetik di udara. Di sela benturan, Xiaoyan meluncurkan serangan jiwa mendadak, murka musim semi kuning yang mengincar otak naga. Namun Xiaoyan terkejut karena serangannya tertahan oleh energi samar di permukaan tubuh naga yang langsung dikenali Raja Naga Emas sebagai aura naga, sebuah teknik pertahanan langka yang bahkan tak dikuasai kadal naga iblis haus darah. Melihat ketangguhannya, Raja Naga Emas tertawa kecil dan menilai jiwa naga ini akan sangat sempurna dijadikan sebagai roh penguasa. Hantaman murka musim semi kuning tetap sukses menggetarkan tubuh puluhan kaki naga tersebut hingga meraung kesakitan akibat saraf otaknya dirusak paksa. Jiwa naga itu menyusut drastis menjadi 10 kaki dan menuduh Xiaoyan sangat berbisa. Sembari mencibir balik, Xiaoyan merajut sisa api putih susunya menjadi jaring raksasa yang turun mengurung musuh. Ketakutan dengan daya lahap api tersebut, jiwa naga bergegas turun menukik ke dasar alam rahasia yang kosong ini. Xiaoyan terus membayangi pergerakan turunnya tanpa mengendurkan kecepatan sedikit pun. Perlahan, hawa panas ekstrem mulai menyengat dari bawah, menyingkap keberadaan celah vulkanik aktif yang dipenuhi semburan lahar panas tanpa tanda kehidupan. Meskipun jiwa naga api tersebut merasa kekuatannya meningkat pesat berkat suplai energi kawah, makhluk itu jelas tidak menyangka bahwa bertarung di dalam area gunung berapi justru memberikan keuntungan mutlak bagi Xiaoyan selaku sang kaisar api. Xiaoyan mendadak menghentikan laju turunnya dan memancarkan luapan api putih susu setinggi matahari untuk menerangi tanah kawah vulkanik keras di bawahnya. Melalui proyeksi lautan jiwanya, ia dikejutkan oleh pantulan berkilau sebuah pedang panjang kuno yang tertancap setengah bilah di dinding batu dan menyala merah menyeramkan. Ia menduga itu adalah pedang abadi tingkat Douxian yang sempat diceritakan sang naga. Senjata semacam itu sangat berharga, mengingat legenda mengonfirmasi keberadaan peringkat senjata ilahi antarnasional. Alam manusia memiliki 16 senjata ilahi, alam hantu memiliki 10 senjata jahat, dan alam iblis memiliki 10 senjata hegemonika. Sementara itu, jiwa naga yang berenang di tengah lava kawah berhasil menyerap pasokan panas bumi untuk melipat gandakan kekuatannya hingga mencapai panjang 50 zang dan tebal 10 zang. Aura liarnya langsung menjebol proteksi putih susu Xiaoyan. Sembari melayangkan raungan kemenangan, monster itu mengibaskan cakar dan melilitkan ekor berapi sepanjang 10 zang hingga menciptakan lautan api puluhan zang yang mengurung Xiaoyan. Namun, Xiaoyan sengaja menekan intensitas api abnormalnya agar tidak terbaca musuh. Melalui aktivasi Fenjue, ia justru memanfaatkan momentum itu untuk menyerap balik energi panas vulkanik guna memulihkan douqinya. Meskipun matanya terhalang silau kobaran kawah, kuncian kekuatan jiwa Xiaoyan sanggup membaca pergerakan musuh dengan sempurna. Sembari mencibir, ia mengayunkan penguasa kuno untuk menebas ekor raksasa naga dan langsung mengeksekusi jurus 3000 petir sejauh 80 zang ke udara kosong. Xiaoyan sadar naga berwujud asli naga api ini sejatinya memiliki level puncak Dodi sebelum fisiknya hancur, dan ia wajib mengalahkannya demi mengamankan pedang abadi di bawah. Sang naga yang merasa berkuasa penuh di kawah tersebut langsung mengendalikan seluruh api vulkanik untuk membentuk formasi barisan api yang mengepung Xiaoyan dari segala arah. Merasakan suhu ekstrim yang mulai menembus pertahanan dan membuatnya mandi keringat, Xiaoyan buru-buru memasang 9 lapisan pertahanan douqi secara ketat.